akhirnya Anda ditangkap pada 15 Agustus itu? 11 Agustus. 11 Agustus Ya. itu Anda ditangkap. Posisi Anda ada di mana? Tentu saja di Perumah Persumbian bersama teman-teman di dalam kamar. Waktu itu kami sedang di ruangan nonton sepak bola Liga Inggris waktu itu. Kemudian kita ada mobil datang di depan rumah. Biasanya kami punya mekanisme ketika ada mobil datang kami masuk kamar, kami kunci dari dalam. Ketika mobil datang, kami kunci dari dalam, itu mekanisme biasa yang kami lakukan berlima, saya dengan teman-teman. Kami mendengar pintu keras digedor dengan keras sekali dan mencari di mana Budiman berada. Dan waktu itu kami sudah di dalam merasa bahwa wah, harinya datang. Ada digedor dan seluruh rumah digeledah, tuan rumah Pak Beni dan istrinya dan anaknya diminta untuk menunjukkan siapa di mana saya. Mereka nggak menunjukkan, ya, mereka nggak menunjukkan di mana saya berada. Tapi ketika mereka melihat ada satu kamar yang terkunci dan mereka mengancam akan menembak kamar itu kalau nggak dibuka, akhirnya saya buka dengan teman-teman. Waktu itu kami sedang di dalam kamar dan kami bertelanjang dada dengan celana pendek saja karena memang panas, ruangannya sempit sekali. Saya ketika dibuka, saya buka pintu itu, mereka langsung pasukan itu menyerbu masuk dengan pakaian preman, ya, tanpa surat penangkapan, pakaian sipil, dan mereka langsung berteriak, "Di mana Budiman?" Saya bilang, "Saya Budiman." Karena saya di depan langsung diacungi sepucuk pistol, ya, ke kepala saya dengan pelatuk sempat ditarik. Saya kira ini, wah, ini sudah, saya pikir ini near death experience, ya, pengalaman menjelang kematian. Jadi saya pikir, wah, mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan saya akan ditembak nih. Di mana Budiman? Kemudian saya Budiman, kemudian pelatuk ini. Kemudian yang lainnya teman-teman saya muncul juga ke depan pintu itu. Jadi artinya saya nggak sendirian. Dan kemudian dalam hitungan menit, detik mungkin, kami segera diikat tangannya, kami telanjang dada pada waktu itu, terus ditutup kain hitam. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Ya saya pikir ya kita nggak tahu ini akan seperti apa nasibnya, karena kami tahu bahwa ini tidak jelas kesatuannya, berseragam sipil, tidak ada surat penangkapan, anything can happen, anything yang buruk bisa terjadi. Dan ya kita nggak tahu bagaimana, kemudian kita dimasukkan mobil dan ya sudah, mereka bilang kami nangkap Sanana aja bisa, apalagi cuma nangkap kamu, Bud, dia bilang. Tadi yang bilang, nanti kalau ketemu di penjara salam untuk Sanana, ya. Ya, ini menarik. Tapi saya belakangan Anda tahu tidak siapa kesatuan yang menangkap? Setelah pada malam itu kami dibawa keliling dengan kita nggak tahu, tapi saya terus amati kira-kira sampai mana. Saya kemudian insting saya mengatakan ini di daerah Ragunan. Saya nggak tahu Ragunan itu kantor apa. Kemudian dikeliling banyak orang, berbadan tegap dari yang muda sampai yang senior. Sampai satu saat ada seorang yang datang dekat saya bilang, "Gimana, Bud? Revolusimu gagal nih," dia bilang gitu. Saya bilang, "Wah, itu bukan revolusi, Pak. Kalau revolusi itu harus terencana. Kalau kemarin itu provokasi saja," saya bilang. Tapi saya pikir ini sejarah akan lain lah ke depan, saya bilang itu. Saya kenali beliau kalau nggak salah Pak Makarim, Zaki Anwar Makarim. Ketika saya mengenali beliau sebagai Pak Zaki Anwar Makarim, wah, jangan-jangan ini adalah kantor Badan Intelijen ABRI, ya. Karena saya tahu beliau posisinya di sana. Ya, kemudian saat itulah juga malam itu sampai pagi kami diinterogasi selama seminggu. Dan saya sempat mencuri-curi, karena nggak ada pelang apapun. Cuma sempat mencuri, lihat dokumen, ternyata memang ada tulisan Badan Intelijen ABRI itu. Dan saya pikir, oh, saya di Badan Intelijen ABRI. Setelah itu kita nggak putus komunikasi dengan di luar. Anda ketika ditangkap, kemudian awalnya dituduh mendalangi 27 Juli. Sempat kemudian dituduh komunis. Dari komunis kemudian dituduh merongrong Pancasila. Jadi ada beberapa kali lapisan dakwaan yang sempat berubah-ubah. Nah, tapi pada akhirnya di pengadilan ketika Anda divonis 13 tahun penjara, itu atas tuduhan? Tuduhannya makar, gerakan subversi. Kalau kita berkaca atau menelisik 27 Julinya saja, itu siapa orang-orang yang menurut Anda paling bertanggung jawab atas insiden itu? Tentu saja adalah Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Peristiwa 27 Juli harus dilihat sebagai sebuah peristiwa nasional. Penanggung jawab politiknya ada pada Presiden, kemudian penanggung jawab operasi politiknya ada pada Mabes ABRI. Penanggung jawab lapangannya adalah pada Kodam Jaya pada waktu itu. Ya, Pangdamnya kemudian Sutioso, Kasdamnya Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai sebuah pelaksana lapangan gitu. Yang kita tahu kan kemudian walaupun sudah ditetapkan menjadi tersangka Sutioso, tapi kasusnya tidak pernah berkelanjutan. Pengadilan pun, pengadilan koneksitas
2 orang militer kemudian dibebaskan, divonis bebas. Hanya ada 1 orang sipil yang kemudian divonis beberapa bulan penjara. Jadi artinya seluruh rangkaian peristiwa ini memang sangat sulit mencari siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab? Gini Najwa, di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, biasanya 10 tahun, 15 tahun pertama, selalu ada kompromi politik untuk setiap kejahatan masa lalu, baik itu korupsi maupun pelanggaran HAM. Korban 27 Juli, korban secara politis. Paling tidak, Megawati Soekarno Putri juga pernah menjadi pemerintah. Betul. Dan banyak yang menyayangkan, termasuk korban-korban 27 Juli sendiri, apa yang dilakukan Megawati tidaklah cukup untuk menunjukkan paling tidak. Anda sependapat dengan itu? Saya berpikir bahwa memang tidak cukup. Pada waktu beliau masih menjadi presiden, saya terus mengkritik dan beberapa kali menulis juga di koran tentang sikap beliau itu. Dan tapi sebelum Anda bergabung menjadi anak buahnya di PDI Perjuangan. Dan ketika di PDI Perjuangan juga kita pernah bertanya soal itu juga. Seharusnya beliau pada masa presiden bisa menyelesaikan. Tapi yang saya dapat keterangan dari beliau sendiri begini. Harus diakui bahwa peristiwa itu punya aspek secara politik, tapi juga itu adalah sebuah peristiwa hukum. Ya, itu disampaikan pernah Bu Mega dalam sebuah acara ya. Saya dalam posisi sebagai seorang presiden yang tidak bisa campur tangan hukum untuk menentukan siapa yang bersalah ketika itu mekanisme pengadilan. Mekanisme pengadilan beliau tidak dalam posisi untuk campur tangan, itu jawabannya. Dan di sini kemudian menjadi dilematis karena begini, ya betul, itu peristiwa politik tapi juga peristiwa hukum. Dan kita mengatakan tidak bisa berurusan hukum, saya kemudian jadi berpikir ada sedikit kebenaran dari pernyataan itu. Meskipun secara politik, saya mengatakan seharusnya itu juga ada konsekuensi politiknya dalam langkah-langkah politik dalam menghadapi orang-orang yang pernah bersalah dalam kasus 27 Juli. Tapi kenyataannya kita lihat orang-orang yang diduga berada di belakang 27 Juli malah justru di backing dan diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan ketika mencalonkan diri dalam posisi-posisi publik. Ya, yang saya lihat memang mencolok Pak Sutiyoso. Ya, Pak Sutiyoso yang mencolok dan pada waktu saya juga termasuk mengkritik kenapa Pak Sutiyoso didukung jadi gubernur. Terlepas apapun kemudian sikap beliau, kemudian pada PDI, tapi menurut saya memang ini menjadi persoalan bagi yang di bawah. Ya. Kita tidak bicara tentang dendam, tapi kita bicara penegakan hukum. Betul, ada rapat di Cendana tanggal 19 Juli spesifik membahas agar mimbar bebas dihentikan. Sebagai Pangdam Jaya, namanya terus dikaitkan dalam kasus Sabtu Kelabu 27 Juli. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan kemudian menyatakan tak cukup bukti untuk membawanya ke pengadilan. Saya undang mantan Panglima Kodam Jaya, Sutiyoso. Selamat malam, Pak Sutiyoso. Malam, Naswa. Nama Anda selalu disebut sebagai salah seorang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu. Anda sadar dan mengakui tanggung jawab Anda? Ya, dimanapun saya ditanya, saya pernah konferensi pers juga bahwa peristiwa 27 Juli yang paling pantas bertanggung jawab adalah saya, karena saya Panglima Kodam Jaya. Gitu. Bertanggung jawab termasuk karena diduga kuat, diduga keras, yang memerintahkan penyerbuan dan juga melaksanakan penyerbuan ke dalam kantor PDIP adalah Kodam, dalam hal ini anak buah Anda? Ya, tidak ada perintah penyerbuan, itu tidak ada. Pada saat itu kan memang suhu politik Republik ini panas gitu ya, lebih khusus lagi ibu kota. Kenapa? Karena ada kongres tandingan di Medan gitu. Pemerintah tidak menginginkan Megawati itu memimpin PDI ya. Karena itu lalu ada kongres tandingan di Medan di mana Pak Suryadi yang kepilih kan. Pada saat sampai di Jakarta menganggap ya Pak Suryadi bahwa fasilitas pemerintah yang di Diponegoro 58 untuk kantor PDI itu adalah dia yang berhak, bukan kubunya Megawati. Jadi Anda katakan bahwa sesungguhnya Suryadilah yang menginginkan kantor itu untuk diambil alih? Iya, udah jelas secara de jure kan dia yang berhak. Tetapi de facto kan kelompoknya Bu Mega yang ada di situ. Bahwa tapi kemudian diserbu sampai kemudian ada pelemparan batu, kekerasan terjadi, itu menurut Suryadi ketika itu sama sekali bukan keinginannya? Iya, namanya ya Naswa, orang diperiksa dalam satu peristiwa itu kan pasti nyari selamat masing-masing kan gitu kan. Wajar aja kalau terjadi simpang siur pernyataan yang berbeda-beda gitu. Betul, ada rapat di Cendana tanggal 19 Juli spesifik membahas agar mimbar bebas dihentikan dan agar kantor PDI di Diponegoro juga Iya, diserahkan? benar itu. Betul itu. 19 Juli kita dipanggil Pak Harto di Cendana ya. Ingat saya ada 7. Ya, 7 nanti saya hitung, ingat dulu ya.
mulai dari Mabes ABRI itu Pangap, Kasospol, ya. Terus daratnya itu Kasat, Pangkostrat, ya. Lalu Kapolri, Pangdam Jaya sama Spesifik Kapolda. Pak Harto meminta agar mimbar bebas dihentikan, spesifik meminta agar Iya, memang itu tidak boleh ada mimbar bebas seperti itu. Gitu kan. Nah, tentu kita menerjemahkannya kan, yang pertama bahwa ini kan masalah keamanan kan, artinya porsinya polisi, gitu. Dan saya monitor memang Hamaminata itu sudah melakukan langkah-langkah untuk menghentikan itu, gitu. Tapi kan nyatanya nggak semudah itu kan, terus berjalan. Kan gitu kan. Bahwa kemudian setelah itu ada rapat-rapat lanjutan setelah kemudian Pak Harto memberikan instruksi tanggal 19 Juli harus dihentikan. Menurut catatan yang kami peroleh dari Komnas HAM dan sebagainya, ada rapat lanjutan seperti di Mabes ABRI di Cilangkap. Ada instruksi untuk membantu mengambil alih kantor PDI. Apakah betul itu Pak Sutioso? Ya, saya tidak ingat. Kalaupun itu ada, itu wajar saja itu ada. Bahwa kemudian itu membicarakan bagaimana caranya menyerbu dan mengambil alih kantor PDIP, dan rapat itu dihadiri oleh seluruh Pangdam di Mabes ABRI di Cilangkap? Enggak pernah ada itu. Enggak pernah ada membahas spesifik itu di Mabes ABRI, saya kira enggak pernah ada. Ada catatan laporan Komnas HAM tanggal 24 Juli, ada rapat di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam. Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono juga membicarakan operasi bagaimana mengambil alih kantor PDIP. Saya rasa sangat mungkin ya, karena begini kan, untuk peristiwa apapun itu, kan beliau itu kan sebagai koordinator staf, ya. Jadi rapat staf untuk menjabarkan mungkin arahan dari Panglima itu terjadi. Saya sendiri tentu tidak hafal, dan saya rasa rapat itu bukan itu aja, mungkin juga banyak hal gitu. Kita ada lagi pernyataan dari ex-ketua umum PDI Suryadi, kita akan dengarkan sama-sama soal bagaimana ketika penyerbuan ada banyak orang berambut cepak, berpakaian merah, tetapi memakai sepatu boot. Ada dua kelompok di sini. Jadi kelompok yang efektif melakukan pendobrakan, perebutan, itu polisi sama militer. Itu yang maju, semua pakai kaos PDI, tapi sepatunya semua boot. Nah, terus karena rambutnya cepak-cepak semua. Waktu itu Pak Suryadi ada di situ enggak? Bagaimana dia tahu itu pakai sepatu boot itu? Jadi itu dari laporan saksi-saksi, gitu. Laporan saksi-saksi. Ya, artinya beliau nggak lihat sendiri kan gitu. Bahwa tapi ada bukan hanya Suryadi yang mengatakan itu. Di dalam tentara, ada banyak laporan saksi, termasuk laporan Komnas HAM yang juga mengatakan hal yang serupa. Sangat mungkin kalau ada anak buah saya, karena teknik kita di dalam mengamankan itu ada terbuka dan tertutup. Itu memang sudah metode kita gitu kan. Jadi yang tertutup itu tentu pakaian preman gitu ya. Ada lanjutan pernyataan itu, ada teori yang kemudian dikembangkan oleh ex-ketua umum PDI Suryadi. Yang nyerbu itu, yang paling depan itu Brimob. Kemudian di belakangnya itu infanteri. Komandan infanterinya itu kemarin nyalon untuk gubernur. Ada permainan yang sangat kasar gitu ya. Dan dengan sangat menyesal, kami itu tidak tahu. Yang menyerbu paling depan Brimob, di belakangnya ada Infanteri 1 Jaya Sakti Pengamanan Ibu Kota. Yang tadi disebutkan Cagup Sumut adalah Kolonel Infanteri Tri Tamtomo, anak buah Anda. Betul. Kalau yang nyerbu Brimob itu ada benarnya, bukan nyerbu ya gini. Saya kan pagi ditelepon Tri Tamtomo kan, ada peristiwa itu kan. Terus saya ke sana. Saya pakaian preman, pakai jaket putih, itu ingat saya kan. Kita ada fotonya juga, kita akan tunjukkan. Jadi Anda memang betul ada di lokasi ada, memang betul. Nah, itu sudah jadi gaya kepemimpinan saya kan, tempat kritis saya harus ada di situ kan gitu. Karena saya datang di situ, maka Panglima, Kasdam dan sebagainya, jaketnya bukan putih, kaosnya yang putih. Kaosnya putih. Anda jam berapa ini ada di lokasi, Pak Sutioso? Jam 6-an lah mungkin ya. Jam 6 pagi Anda sudah di sana? Karena subuh itu saya ditelepon dia. Karena Panglima di situ kan, lalu ada siapa lagi namanya, si Kasdam juga datang, semuanya datang ke situ kan. Kasdam berarti Susilo Bambang Yudhoyono juga ada di lokasi? Dan itu wajar aja, Panglimanya di situ, masa anak buahnya nggak pada datang kan. Ditetapkan menjadi tersangka, tapi tidak semua di Kodam ditetapkan menjadi tersangka. Tanggapan Anda, Pak Sutioso? Yang tidak siapa? Yang tidak adalah Kasdam, Susilo Bambang Yudhoyono. Pengen tahu jawabannya? Ya.